Hadirin Allah muliakan, ada sebuah kalimat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang sangat relevan di saat kita lapar seperti ini, di saat kita haus seperti ini, di saat kita menahan diri, di saat kita menjalani detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam dengan keterbatasan, dengan tidak makan dan tidak minum sampai terbenamnya matahari. Beliau mengatakan dalam sebuah kalimat yang sangat terkenal, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikid dunya sawa'u." Apabila Anda adalah seseorang memiliki hati yang qanaah, maka Anda dan pemilik dunia itu sama saja. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in, jika Anda memiliki hati yang qanaah, yang nerimo, yang menerima apa adanya, yang menerima apa yang Allah berikan, maka Anda fa anta wa malikud dunia, Anda dan pemilik dunia, raja-raja dunia, itu sama aja, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya Anda dengan raja dunia, nggak ada bedanya Anda dan sultan-sultan dunia, nggak ada bedanya Anda dengan orang-orang terkaya di dunia. Fa anta wa malikid dunya sawa'u, Anda dan pemilik dunia itu sama aja. Hadirin Allah muliakan, jadi kalau ada pertanyaan, mungkinkah kita menjadi raja dunia? Mungkin. Dan solusinya bukan mengumpulkan uang, bukan mengumpulkan cuan, bukan mengumpulkan, intinya qanaah, punya hati yang qanaah, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nerima dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Nerima ketika Allah hanya memberikan kita sedikit di bulan ini atau sedikit di tahun ini, kita terima dengan lapang dada. Dan ini yang salah satu mental yang dibentuk di dalam bulan Ramadan, dibentuk dalam berpuasa, menjadi pribadi yang qanaah, menjadi pribadi yang terima, yang tidak mengeluh, yang tidak komplain, yang mensyukuri apa yang ada. Dan itulah hakikat dari kenikmatan, hakikat dari kenikmatan, dan itulah keberuntungan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Qad aflaha man aslam." Sungguh beruntung orang yang beragama Islam, sungguh beruntung orang yang beragama Islam, orang yang menyerah kepada Allah. Sungguh beruntung orang Muslim. Wa ruziqa kifafan, dan diberikan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allah, dan Allah berikan sifat qanaah. Allah berikan sifat nerimo apa yang Allah berikan kepada dia. Nerima aja, tanpa komplain, tanpa nyesak, tanpa ngiri, pengen sesuatu yang dia lihat di tangan orang lain. Hadirin, inti jadi orang kaya itu adalah qanaah. Makanya kata Nabi SAW, fima makna laisal gina bi kathratil arad wa innamal gina gina nafas. Kekayaan itu bukan banyaknya aset atau harta, tapi kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Kekayaan itu tentang rasa, bukan tentang angka. Kalau kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, jika kita merasa banyak ketika Allah berikan kepada kita, maka kita jadi orang kaya, hadirin sekalian. Makanya Al-Imam An-Naisaburi pernah berbicara dan mengatakan bahwa banyak para ulama mengatakan kenikmatan itu dua. Kenikmatan itu dua. Dan tidak ada satupun harta. Kata beliau, wa qala al-akharun, dan berkata ulama-ulama kita, an-na'im al-qana'ah wa tawakkul. Kenikmatan itu mental atau sifat tawakal, sifat qana'ah dan tawakal. An-na'im al-qana'ah wa tawakkul. Kenikmatan itu adalah ketika kita memiliki mental qana'ah, merasa cukup, dan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan. Kenikmatan bukan cuan, bukan angka, bukan harta, bukan properti, bukan aset. Kita punya setengah Jakarta aja, kalau kita punya mental nggak pernah puas, maka kita nggak akan pernah merasa bahagia, kita nggak akan pernah merasa beruntung, dan kita akan ngeluh. Kenapa tanah ini gagal gue dapetin? Kenapa tanah itu gagal gue beli?
Padahal dia udah punya setengah Jakarta. Dan ketika dia punya 2/3 Jakarta, lagi-lagi yang ada ngeluh aja. Kenapa yang itu gagal aku dapatkan? Padahal ini prospek, ini bagus banget. Kenapa dia yang dapat? Gak akan pernah selesai. Karena yang jadi masalah bukan propertinya, yang jadi masalah bukan angka di rekeningnya, yang jadi masalah adalah qanaahnya. Dan ini yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa. Masalah qanaah. Makanya hadirin Allah muliakan, seorang ulama besar Muhammad bin Wasi itu pernah makan pakai roti kering lalu dicelupkan ke air, roti kering gitu, tanpa mayones, tanpa ada daging asap, tanpa ada bacon, tanpa ada segala macam, daging kering, daging kering dicelupkan ke air lalu beliau makan. Lalu apa kata beliau? Man qana'a bihadza lam yahtaj ila ahad. Barang siapa yang qanaah dengan ini, dia nggak butuh sama seorang pun juga. Allahu Akbar. Barang siapa yang qanaah dengan roti kering dan air yang dicelupkan, air celup bukan teh ya. Kalau kita kan teh, masya Allah, atau apa namanya susu, terus makan gitu loh. Enggak, ini air putih, roti kering celup, lalu dia makan. Muhammad bin Wasi, dan beliau adalah ulama besar. Barang siapa yang qanaah dengan hal ini, maka dia nggak butuh sama siapapun. Dia puas saja, alhamdulillah. Karena itu tadi kenikmatan, hadirin, bukan tentang angka. Kenikmatan itu qanaah dan tawakal. Ini catat baik-baik. Kenikmatan, qanaah dan tawakal. Ada banyak keluhan, ada banyak curhatan. Itu bukan karena kekurangan harta, bukan karena kekurangan benda, bukan karena kekurangan cuan, bukan karena kehabisan barang pokok, tapi karena kurang qanaah. Itu poin. Kita kurang bersyukur dan kurang menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya fokus kita ngelihat yang nggak ada, yang lihat nggak ada. Qanaah itu mengajak kita untuk melihat yang ada. Makanya sekali lagi, ketika kita bukber, ini mental qanaah kita diuji. Bisa nggak kita cukup gitu loh? Lihat roti kering pakai air. Kalau dia qanaah, dia nggak butuh sama siapapun. Dia nggak butuh tambahan menu, dia nggak butuh dengan A, dengan B, dengan C, enggak. Dia cukup dengan itu. Dia nggak butuh makan lagi pada taraweh. Bukan berarti nggak boleh ya. Tapi sekali lagi hadirin Allah muliakan, itu kata para ulama. Kalau dia qanaah, dia nggak butuh sama siapapun. Roti kering, air, celup-celup, terus makan. Itu qanaah. Pokoknya itu dikatakan qanaah, nikmat adalah qanaah dan tawakal. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, kalau kita ingin jadi raja dunia, ini resep yang harus kita miliki. Ini raja dunia. Kita mau punya satu gedung, kita akan cari gedung yang kedua. Jangan kan kita punya rumah, kita punya satu gedung di Jakarta. Kalau kita nggak punya qanaah, kita akan cari gedung yang kedua. Udah dapat gedung yang kedua, kita ingin cari gedung yang ketiga. Nggak pernah puas hadirin. Makanya kan kata Nabi SAW apa? Auqamaqal idza kana li bani adam wadi min dhahabin la batagu ilaihi lahu thaniyah. Apabila anak Adam memiliki satu lembah yang isinya emas semua, dia akan berhenti, dia akan pensiun di ini, dia akan habiskan masa tuanya dengan satu lembah emas tersebut? Enggak. Kata Nabi SAW, dia akan cari lembah emas yang kedua. Dia akan cari yang kedua. Dia nggak akan berhenti dengan lembah yang pertama. Nggak ada selesainya manusia itu. Dan kalau dia punya lembah emas yang kedua, la batagu ilaihi lahu thalitha, dia akan cari lembah emas yang ketiga. Jadi kalau dia dapat yang kedua, dia akan cari yang ketiga. Nggak ada selesai. Kalau kita nggak qanaah, hari ini kita buka dengan 7 menu, besok kita akan cari menu yang lain. Nggak seru nih menunya, nih nggak enak. Itu bukan masalah menu, ini masalah qanaah. Gitu. Nggak akan selesai. Kita akan cari menu yang lain. Itu kan. Oh, jangankan gorengan. Oh, emas saja. Kita nggak akan selesai dengan satu lembah. Kita nggak akan selesai dengan 2 lembah. Apalagi cuma tahu isi. Tahu hari ini cuma tahu isi, besok cari risol. Yakin ya cari risol.
besok dapat risol yang apa, risol yang isi, besoknya lagi cari tempe, begitu. Tempe dapat bakwan, nah, semua demikian, nggak akan selesai karena masalahnya di jiwa, hadirin. Makanya ingat kembali ucapan Imam Syafi'i, kalau Anda punya hati yang qanaah, Anda dan pemilik dunia sama saja. Dan Imam Syafi'i nggak pernah bohongin kita, hadirin. Imam besar beliau, dan beliau merasakan kehidupan, dan kita tahu beliau mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya. Beliau ngerasain. Kalau orang yang dari kecil sampai meninggal kaya terus dan ngomong begini, mungkin kita kena teori doang. Imam Syafi'i susah, hadirin, rahimahullahu ta'ala, susah. Tapi beliau bahagia. Makanya kata Abdullah bin Abbas, qanaah itu harta yang tidak berseri. Udah. Kalau bahasa kita sekarang, uangnya nggak berseri. Uang nggak berseri itu qanaah, kata Abdullah bin Abbas. Uang yang nggak berseri itu qanaah. Uang yang nggak berseri itu qanaah. Oleh karena itu Ramadan mengajarkan kita untuk menerima apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah kasih kita boleh makan cuma dari maghrib sampai subuh, qanaah udah. Dan itu jadi mental yang harus kita bangun, khususnya ketika kita buka puasa, khususnya ketika kita makan malam, khususnya ketika kita sahur, sehingga jadi gitu loh. Jadi keluar dari Ramadan bukan hanya lapar dan haus aja, tapi mental qanaah kita miliki, sehingga berapapun uang yang Allah kasih kepada kita dan dititipkan kepada kita, kita akan tenang. Atau misalnya kondisi keluarga seperti apa, kita akan qanaah, kita akan banyak bersyukur. Misalnya kita mendapatkan anak yang tidak normal, kita qanaah, kita bersyukur kita dikasih anak untuk menjadi tempat kita mendapatkan pahala. Ada banyak pasangan nggak dikasih anak. Kenapa kita komplain terus tentang anak kita? Bersyukurlah kepada Allah. Qanaah itu harta yang tidak berseri, dan itu inti dari kenikmatan. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa maliki dunya sawa'u. Jika Anda memiliki hati yang qanaah, kata Imam Syafi'i, Anda dan raja-raja dunia sama saja, nggak ada bedanya. Jadi kalau pengen gimana sih ngerasain jadi raja dunia, qanaah. Nggak harus nginep di Presiden Suite, nggak harus kemana-mana naik PG misalnya, private jet, nggak harus demikian. Qanaah. Orang naik private jet tapi nggak qanaah juga nggak percuma, nggak bisa tidur, akan mikir terus. Qanaah, merasa cukup, nerimo dengan apa yang Allah berikan. Dan Allah ahkamul hakimin, hadirin. Allah yang maha bijak, Allah paling tahu apa yang kita butuhkan dan berapa yang kita butuhkan. Maka bersyukurlah, Allah paling tahu, kita nggak ngerti, kita nih bodoh. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian dikasih ilmu kecuali sedikit aja, kata Allah. Allah yang maha tahu. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ini yang kita baca surat At-Tin dan kita baca di tarawih misalnya, coba resapi ya, bukankah Allah yang maha bijak, dari pemutus yang maha bijak. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, marilah kita miliki harta yang gak berseri. Harta yang gak berseri itu qanaah. Marilah kita raih kenikmatan yang sejati di Ramadan kali ini, dan usahakan keluar dari Ramadan kita itu selevel dengan raja-raja dunia. Jadi level raja itu bukan Ramadan tuh digeber untuk bisnis kita, akhirnya kita nggak selesai khataman, akhirnya kita nggak selesai baca Quran, akhirnya kita nggak taraweh, akhirnya kita tidak bertemu dengan orang-orang soleh karena sibuk menambah omset. Kebegitu Ramadan nggak jadi raja dunia juga kok, nggak jadi raja dunia. Berapa sih keuntungan kita? Tapi kalau kita pakai qanaah,
kita selevel dengan raja-raja dunia. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sehingga kita menjadi pribadi yang qanaah. Ini yang bisa disampaikan, dan semoga Allah memberikan ganjaran yang besar bagi ulama-ulama kita, Imam Syafi'i dan para ulama-ulama yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.